Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah taala, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, di mana beliau menjelaskan sebagian dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita pada hari ini, kita tanggal 1 bulan Oktober ya, 2024. Kita masuk pada pertemuan yang ke-38. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perang Badar. Pada hari ini kita akan membahas tentang perang Badar. Dan karena pembahasan tentang perang Badar ini panjang, jadi kita akan membagi pembahasan tentang perang Badar itu nanti dalam beberapa sesi ya. Pada hari ini kita akan mulai dari sesi pertama tentang perang Badar. Bismillah. Qala fasal Ghazwatu Badrin al-Kubra. Pasal tentang perang Badar Kubro. Perang Badar di sini disebut dengan nama perang Badar al-Kubra karena ini perang yang masyhur. Dan nanti perang Badar sebelumnya ada 3 kalau tidak salah. Dan yang paling besar yang ini, perang Badar yang paling masyhur dikenal. Sebagian orang, banyak orang yang kemudian tidak memahami bahwa perang Badar lebih dari sekali. Meskipun kalau disebut perang Badar saja, maka yang dimaksud pasti yang paling besar ya. Sehingga di sini judulnya diberikan Badr al-Kubra untuk membedakan dengan Badar yang sebelumnya ya. Sehingga maksudnya seperti itu. Adapun Badr sebenarnya menyebutkan tentang nama ya. Di mana lokasinya itu berada di Janub Gharbi. Janub Gharbi berarti barat laut ya. Di barat laut. Barat laut dari Madinah, jaraknya dari Madinah diperkirakan sekitar 150 km. 150 km berarti jarak yang cukup jauh ya. Jarak yang cukup jauh dari Madinah. Sehingga lokasinya Badar kurang lebih seperti itu. Ada di barat laut Madinah, sekitar 150 km dari Madinah. Itu lokasinya Badar kurang lebih. Baik, langsung kita baca perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, nadhkuru fihi mulakhas waqa'ati Badrin tsaniyah wa hiya al-waqa'ah al-'azimah allati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil wa azal Islam wa damaghal kufra wa ahlahu. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan ringkasan dari perang Badar yang kedua. Tadi kita sampaikan 3 ya. Saya lupa apakah antara 2 atau 3 dari perang Badar itu tadi. Perang Badar ini adalah waqa'ah 'azimah, perang besar, di mana perang ini kemudian membedakan antara hak dan batil. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia kepada kaum muslimin, menjadikan perang ini untuk memuliakan Islam dan juga untuk kemudian menekan atau menghancurkan kekufuran dan juga orang kafir. Kenapa perang ini terjadi? Beliau Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan min hadhihi sanah atsaniyah. Pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Iran muqbilatun minasyam. Rasulullah mendengar kabar bahwa kafilah dagangnya Quraisy itu kembali dari Syam. Pulang dari Syam. Suhbata Abi Sufyan, di mana pemimpinnya Abu Sufyan. Di kafilah itu ada Abu Sufyan, Sahar bin Harb. Fi 30 aw 40 rajulan min Quraisy wa hiya irun 'azimah. Dalam rombongan ini terdapat 30 orang atau 40 orang Quraisy. Dan kafilah ini kafilah yang besar, iring-iringan yang besar. Tahmilu amwalan jazilatan li Quraisy, membawa harta yang besar bagi Quraisy.
Fanadaban nasa lil khuruji ilaiha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan orang untuk keluar menghadang kafilah dagang tersebut. Wa amara man kana dhuhru hadiran bin nuhud, dan memerintahkan bagi orang yang kendaraannya siap untuk kemudian bangkit dan segera berangkat mencegat dan menghadang kafilah tersebut. Walam yaktafil laha ikhtifalan katsiran, dan keberangkatannya kemudian tidak dibuat semarak, tidak dibuat ramai. Illa annahu kharaja fi salasami'atin wa bid'ati asyara rajulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, beliau membawa 300 dan sekian belas orang. 300 dan sekian belas orang. Karena nanti ada perbedaan berapa jumlah dari orang Islam yang ikut dalam perang Badar. Sehingga sering disebutkan dengan 300 dan sekian belas orang. Lithamanin khalluna min Ramadan. Berangkatnya pada tanggal 8 bulan Ramadan. Wa istakhlafa 'alal Madinah wa 'ala salat Ibnu Ummi Maktum. Dan yang ditunjuk untuk memimpin salat ketika Rasulullah berangkat ke Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu juga urusan di Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Falamma kana birroha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju ke Badr dan tiba di suatu tempat namanya Roha. Akan Roha itu 4 km. Kalau dari Madinah ke Badr itu sekitar 150, Roha itu berarti sekitar separuh perjalanan. Sekitar separuh perjalanan Badr. Dan di tempat namanya Rasulullah SAW kemudian meminta Abu Lubabah bin Abdul Mundir untuk kemudian kembali. Untuk kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk kembali ke Madinah. Wa ista'malahu 'alal Madinah, dan menjadikannya pemimpin di Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Tidak dijelaskan alasannya, tetapi dalam nas-nas yang ada masyhur terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkataannya Ibnu Katsir. Kita akan membacakan penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah terkait dari narasi dari Ibnu Katsir ini. Qala hafizahullah, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang perang Badar ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Poin yang pertama, sisi yang pertama, ma'rakatu Badrin min asyhuril ma'arik fi siratin nabawiyyah az-zakiyah. Perang Badar termasuk perang sirah yang paling terkenal. Wa qad aujazal musannifu al-kalama fiha. Musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah berusaha meringkaskan penjelasan tentang perang Badar. Dan betul memang penjelasannya Ibnu Katsir ringkas. Perang Badar ceritanya memang panjang. Dan Ibnu Katsir berusaha untuk meringkas, betul-betul kemudian meringkas dan merangkum intisari dari perang Badar ini. Sehingga Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian berusaha untuk meluaskan lagi agar kemudian lebih penjelasannya terinci lagi. Wa nahnu nujizu syarh taba'an lahu wa nu'alliqu ala ahammi ma jaa'a fi kalamihi. Dr. Hani Ahmad Fakih ketika menjelaskan penjelasan Ibnu Katsir ini berusaha juga untuk meringkas. Syarahnya tidak terlalu mendetail. Dan syarahnya mengikuti metode dari Ibnu Katsir. Kronologi dari Ibnu Katsir. Penjelasan. Poin yang waqad summiyat hadhil qazwah bi Badrin nisbah li fihi. Perang disebut dengan Badr karena tempat terjadi Badr. Dan sebelah barat laut. Wa yuqalu laha witha annahu ma'ana anna hunaka ghazwatun yuqalu lahu ghazwah Badr al-ula. Perang ini disebut Badr al-Kubra, terkadang juga disebut perang Badar yang kedua karena ada Badar yang pertama dan sudah kita bahas. Baik. Kemudian wasayatina anna hunaka ghazwatun waqa'at ba'da ghazwati Uhud bisanatin tusamma ghazwatu Badr ats-tsalitsah awil mau'id. Nanti akan ada Badar yang ketiga, di mana Badar itu disebut dengan nama Badar yang ketiga atau disebut dengan nama Badar Mau'id. Badar yang terjadi di Badar karena ada perjanjian untuk bertemu antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Dan nanti perang Badar yang ketiga terjadinya itu 1 tahun setelah perang Uhud.
berarti kurang lebih tahun 4 Hijriah ya, kurang lebih. Karena perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3, berarti setahun setelahnya nanti tahun 4 kurang lebih. Wa idzan fahunaka thalathu ghazawatin irtabatat bi qaryati Badr. Karena itu ada 3 perang yang kemudian terkait dengan wa hiya ghazwatu Badrin al-ula, wa ghazwatu Badr tsaniyah, wa ghazwatu Badr tsalitsah. Ada Badar pertama sudah dibahas, Badar Atsaniyah yang sekarang kita bahas, Badar Kubro, dan ini yang paling masyhur. Kemudian nanti ada Badar yang ketiga, Badar Mau'id ya, akan peristiwanya nanti belakangan. Kemudian ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa tusamma hadhil ghazwa aidan bi nama Yaumul Furqan. Subhanahu wa ta'ala wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wa ma anzalna ala abdina, apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, itu pada hari al-furqan, hari yang membedakan. Yaumal taqal jam'an, ketika kedua pasukan itu bertemu, yaitu dalam perang Badar ini. Disebut perang Furqan, disebutkan di sini wa summiyat bihadzal ism li'annaha farraqat baina ahlil haq wa ahlil batil binasril mu'minin. Dalam perang Badar disebut perang Furqan. Furqan berarti membedakan, karena dalam perang ini membedakan antara orang yang berada dalam manhaj yang hak dan orang yang berada dalam kebatilan. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam perang ini menolong orang-orang yang beriman. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, hiya kikiyah qaubainal muslimin musyriki. Badar kedua, perang pertama, perang hakikat pertama. Perang yang kemudian benar-benar hakikat perang yang terjadi tidak terjadi perang yang bisa dianggap kecil lah, minor ya, seperti perangnya ya. Ini poin keempat. Poin yang kelima, waqad ittafaqa ulama usira ala ta'rikh hadhil ghazwa bi yaumil jum'ah as-sabi asyar min Ramadan sana itsnataini minal hijratin nabawiyah. Para ulama sirah sepakat bahwa perang ini terjadi pada hari Jumat. Tanggalnya tanggal 17 Ramadan dan tahunnya adalah tahun 2 Hijriah, dan ini disepakati. Dan yang poin yang keenam, waqad waradat isyarat lihadil ghazwa al-mubarakah. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa isyarat yang kemudian menunjukkan perang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara isyarat yang disebutkan, misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan walaqad Ta'ala telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian dalam kondisi azillah, dalam kondisi lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian kemudian bersyukur. Dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan salah satu dari dua kelompok bagi kalian. Maksudnya yang kemudian
mereka berusaha untuk awalnya menyelamatkan kafilah dagangnya Quraisy. Tetapi kemudian nanti berubah tujuannya untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga kemungkinannya dua itu, antara air yaitu kafilah dagang atau antara pasukan Quraisy yang memang kemudian nanti pada ujungnya berniat untuk memerangi kaum muslimin. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Dan tetapi kemudian sebagian dari kaum muslimin tawadduna anna ghayra dhati syaukati. Sebagian dari kaum muslimin kemudian ada yang mengharapkan bahwa yang mereka hadapi itu adalah dhati syaukati, yang kekuatannya itu terbatas. Yang kekuatannya terbatas atau yang tidak punya kekuatan. Yang dimaksud adalah sebagian dari kaum muslimin berharap yang mereka hadapi yang tidak punya kekuatan, maksudnya adalah kafilah dagang yang di bawah pimpinannya Abu Sufyan. Sehingga sebagian dari kaum muslimin berharap yang dihadapi bukan pasukan, tapi yang dihadapi adalah kafilah dagang. Kenapa? Karena dianggap lebih ringan. Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini mengatakan wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati. Sebagian kaum muslimin mengharapkan yang dihadapi adalah yang lebih tidak punya kekuatan, yaitu yang menghadapi kafilah dagang. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyuhiqqal haqqa, menegakkan al-haq, mewujudkan al-haq bi kalimatihi. Wa yaqta'a dabirul kafirin, dan untuk kemudian yaqta'u dabirul kafirin, untuk memutus upaya tipu daya atau menghancurkan upaya dari kaum muslimin. Sehingga mereka tidak menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menginginkan perang yang penuh keberkahan ini kemudian terjadi. Dan hal ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian melanjutkan, kama ahraja sahibas sahihain akhbaran mutafarriqatan anha. Sebagaimana Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim menjelaskan peristiwa Badar dalam beberapa hadis yang tercecer dalam beberapa tempat ya, tidak hanya dalam satu tempat saja. Sehingga perang Badar ada dalam Al-Qur'an, perang Badar juga ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini poin yang ke-6. Poin yang ke-7, wa quzwatu Badrin hiya afdalul ghazawati nabawiyah wa ahluha min afdalis sahabat. Perang Badar termasuk ghazwah nabawiyah yang paling mulia. Ghazwah berarti diartikan dengan perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Termasuk perang yang paling mulia di antara perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ikut dalam perang Badar termasuk dari sahabat yang paling mulia. Kama jaa fi hadits sahihain, sebagaimana yang ada dalam hadis sahihain, la'allallahu ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la'allahu ittala'a ala ahli badrin. Barangkali Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat hatinya orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Faqala, lalu kemudian Allah mengatakan, i'malu, lakukanlah, ma syi'tum, sekehendakmu, faqad ghafartu lakum, maka aku telah mengampuni kalian. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang ikut dalam perang Badar, dan ini menunjukkan keutamaan yang agung bagi mereka. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, walidzalika aktsarul ulama indama yatakallamuna an maratibis sahabat fil fadilah yaqulun afdaluhum khulafaul arba'ah. Keutamaan perang Badar ini menjadikan banyak ulama ketika berbicara tentang derajatnya para sahabat, mereka mengatakan afdaluhum khulafaul arba'ah. Maka derajatnya para sahabat itu kan kemudian tidak satu. Mereka kemudian berderajat-derajat. Yang paling mulia adalah khulafaur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu kemudian keutamaan di bawahnya khulafaur rasyidin, di bawahnya
itu adalah baqiyah asyrah mubasysyirina bil jannah. Sisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga dari 10 orang itu kan masyhur ya. Maka yang paling mulia Khulafaur Rasyidin yang 4, lalu kemudian 6 orang sisanya. Tsumma ahlu badrin. Kemudian keutamaan yang di bawahnya lagi, derajat yang di bawahnya, martabat yang ketiga paling tidak, itu adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Tsumma ahlu bai'atir ridwan. Kemudian nanti derajat yang kelima barangkali, keempat barangkali, itu orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan. Tsumma sairus sahabat, baru kemudian yang setelahnya. Sehingga hal ini menunjukkan derajat orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu derajat yang tinggi. Termasuk orang-orang yang dianggap dari sahabat yang memiliki keutamaan yang agung. Ini poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, wa qad kana sababu hadhil ghazwa huwal istila'u ala qafilati Quraisy tijariyah al-qadimah min biladi Syam. Wa ma fiha min amwalin wa mata'in muqabil ma istawlat alaihi Quraisy min amwalil muslimin wa mata'ihi bi Makkah ba'da ma ittarradhum limughadaratiha wal khuruji minha. Sebabnya perang Badar adalah upaya dari kaum muslimin untuk menguasai kafilah dagang Quraisy. Di mana kafilah dagang Quraisy ini mereka sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju ke Makkah. Di mana dalam kafilah dagang ini dalamnya itu membawa uang yang sangat banyak dan membawa harta yang sangat banyak. Di mana sebagian dari harta itu hasil dari penguasaan orang Quraisy atas harta-harta kaum muslimin. Di mana harta-harta kaum muslimin dan juga kekayaannya kaum muslimin itu kemudian harus ditinggalkan dengan terpaksa karena mereka harus meninggalkan Makkah demi menjaga agama mereka dan upaya untuk menjaga agama mereka. Sehingga upaya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy karena Quraisy sendiri kemudian sudah mengambil harta-hartanya kaum muslimin. Sehingga ini sebab dari terjadinya perang Badar. Sebab lain disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, wa aidan kana yuqsadu min hadhil qazwa id'afu Quraisyin litawaqqufi udwaniha 'alal muslimin. Tujuan lain dari perang Badar adalah upaya untuk melemahkan Quraisy agar mereka kemudian berhenti memusuhi kaum muslimin. Wa ittihaduha lid-dakhilina fihi. Sebagaimana kemudian agar mereka tidak lagi menekan orang-orang yang ingin masuk Islam. Agar kemudian mereka tidak lagi berani untuk kemudian menekan kaum muslimin atau menekan orang-orang yang hendak masuk Islam. Faqad kana tastahdimu hadhil amwal wa ghairiha fi sabili tahqiqi dzalik. Sehingga kemudian terkadang digunakan harta ini, maksudnya hartanya diambil au ghairiha fi sabili tahqiqi dzalik, untuk kemudian menekan kaum muslimin. Karena kita tahu banyak dari hartanya kaum muslimin diambil oleh orang Quraisy. Sehingga ketika diambil, harta ini bagian dari tekanan dari orang Quraisy untuk menahan orang-orang masuk Islam. Atau kemudian untuk mempersulit orang Islam. Atau mempersulit orang yang hendak masuk Islam. Sehingga ini sebab penting kenapa terjadinya perang Badar. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan perang Badar, tetapi kemudian terkait dengan hal-hal yang muqaddimah, pembukaan ya, dan juga hal-hal informasi yang mendasar terkait dengan perang Badar. Adapun rincian tentang perang Badar itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sehingga kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan berusaha mengikuti jalan mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.